Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Faris. Heboh dan viral rumah makan Widuran di Solo yang banyak pelanggannya warga muslim yang sudah berdiri sejak tahun 73. Ternyata minyak remesannya digoreng pakai minyak babi, padahal pelanggannya banyak warga muslim. Dan bahkan di tahun 73 sempat dibuat label bahwa restoran itu adalah restoran halal. Kalau udah begini, bagaimana tindakan yang harus dilakukan terhadap pemilik restoran dan juga terhadap warga muslim yang sudah mengkonsumsi ayam yang digoreng dengan minyak babi tersebut? Apakah ini karena ada kesulitan mendapatkan label halal tersebut, dan bagaimana dengan restoran-restoran yang memang tidak halal? Apakah wajib mencantumkan kata non halal? Inilah Hot Room ayam goreng yang viral non halal. Minggu ini, isu kehalalan makanan kembali menjadi sorotan publik. Usai rumah makan ayam goreng Widuran tersandung polemik. Rumah makan yang berlokasi di kota Solo, Jawa Tengah ini mendadak viral karena kremesan ayam goreng ternyata dimasak menggunakan bahan non-halal. Rumah makan yang berdiri sejak 1973 ini memiliki menu andalan ayam goreng kampung dengan bumbu kremes. Usai viral, Wali Kota Solo, Respati Ahmad Ardianto, memerintahkan untuk menutup sementara operasional warung makan ayam Widuran. Respati yang datang ke lokasi warung mengatakan penutupan sementara itu agar rumah makan tersebut mengajukan sertifikasi halal terlebih dahulu. Mengapa masih ada pelaku usaha yang belum memiliki sertifikat halal? Apakah undang-undang yang mewajibkan sertifikat halal bagi produk pangan masih kurang pengawasan? Lalu, apakah kejadian ini akan merusak reputasi kota Solo, khususnya pengusaha kuliner? Namun, Hotman tetap mengingatkan kepada para pemirsa, jangan lupa minum kopi luwak hitam premium 3 kali sehari dan tanpa gula, menambah stamina, menambah gairah kerja, dan yang paling utama, daya ingat kamu tetap keren, tidak gampang lupa anak istrimu. Inilah kopi luwak hitam premium kesukaannya Hotman Paris, 3 kali sehari tanpa gula, aman di lambung. Pertanyaan pertama kepada Bapak Aminuddin Yakub, anggota Komisi Fatwa MUI, boleh nggak diceritakan fakta kejadian restoran Widuran yang di Solo ini? Bagaimana kronologis kejadiannya, Pak? Iya, informasi yang kita dapat dari media bahwa awalnya ada pelanggan yang mengupload atau menginformasikan tentang ketidakhalalan ini, lalu viral, lalu kemudian dikonfirmasi oleh ownernya bahwa memang betul ada penggunaan minyak yang tidak halal. Nah, barulah kemudian terbongkar fakta-fakta yang mencengangkan. Pertama, ini sudah berdiri 1973, kemudian juga pernah mencantumkan dan menyatakan dirinya halal, begitu kan. Kemudian pelanggan-pelanggannya banyak muslim dan berjilbab, berhijab, bahkan mungkin juga pernah ada pertemuan-pertemuan apa di dalam warung makan itu, begitu. Ya, inilah yang menyentakkan kita semua, begitu, penggunaan minyak babi dalam proses pengolahan ayam goreng itu. Dan sekarang restorannya sudah ditutup. Ya, informasi terakhir kita dapat wali kota menutup sementara itu. Ya, nah karenanya kami dari Majelis Ulama Indonesia meminta bahwa ini ada unsur kesengajaan kami melihatnya. Kemudian ini jelas melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, melanggar Undang-Undang Nomor 33 2014 tentang jaminan produk halal. Dan
ketentuannya sudah tegas. Kalau memang ada penggunaan yang non halal, dia harus mendeklar dan menyampaikan kepada pelanggannya bahwa ini ada penggunaan non halal. Ya. Artinya bukan dilarang seseorang itu berjualan produk yang tidak halal, tetapi dia harus menjelaskan kepada konsumen di outletnya gitu tentang ketidakhalalan itu, begitu. Untuk warga Muslim yang sudah mungkin sering mengkonsumsi yang tidak halal tersebut, apa yang harus mereka lakukan sekarang ini? Ya, pertama tentu kalau dalam Islam, kalau satu perbuatan dilakukan karena tidak tahu atau lupa atau sangat terpaksa, berdasarkan hadis Nabi, rufi'an ummati al-khata wa nisyan wa mastukriha minhu, ya dia tidak berdosa karena dikonsumsi karena ketidaktahuannya, begitu. Ya tentu sebagai seorang Muslim, ya apapun kesalahan, ya mungkin kita perlu bertaubat ya, atau tahu atau tidak tahu. Tetapi konsumen Muslim di sini, saya kira bisa melakukan gugatan ya atas tindakan yang dilakukan oleh pemilik dari warung widuran ini, karena ini deliknya delik aduan ya, yang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu bisa diadukan baik secara pidana ataupun perdata, begitu. Dan kita berharap ini diberikan tindakan yang tegas baik secara administratif maupun secara hukum, ya karena ini harus memberikan efek jerak. Apakah Majelis Ulama Indonesia tidak inisiatif untuk menempuh upaya hukum? Ya, ini beberapa komponen masyarakat sudah melakukan dan melaporkan ini, begitu. Dan kita harapkan ini bisa segera ditindaklanjuti oleh pihak yang berwajib untuk segera dilakukan penindakan hukum. Karena apa? Karena sekali lagi ini sering terjadi sesungguhnya. Karena kebetulan viral saja gitu. Dan banyak terjadi di banyak tempat, begitu. Ya, di mana warung makan, restoran dan sebagainya yang menjual produk yang tidak halal dan dia tahu itu tidak halal, tapi dia tidak mendeklar ketidakhalalan dan juga membiarkan konsumen Muslim mengkonsumsi. Tapi dan kalau lihat di mana-mana ada restoran Chinese, di mana-mana ada restoran Batak yang jelas di dalamnya ada non halal, tapi tidak ada label non halal di depan warungnya. Gimana itu? Label non halal itu bukan berarti ada sertifikasi non halal. Dia mendeklar ada B2 misalnya, atau dia menyatakan tidak halal, begitu. Seperti di supermarket itu kan ada pojok tempat yang memang di situ ada daging yang non halal. Artinya tidak kayak restoran Chinese atau restoran B2 itu tidak perlu ada label di pintunya non halal gitu. Harus ada kalau memang dia menjual daging yang menggunakan. Tapi pernah di mana-mana ada restoran. Nah, itulah yang kemudian penegakan hukumnya, pengawasan dari BPJPH, kemudian dari Badan POM ini perlu dilakukan. Dan Undang-Undang 33 2014 itu sesungguhnya 2019 sudah boleh wajib, tapi kemudian mengingat banyak hal teknis yang belum selesai, akhirnya ditunda di 2026. Di mana seluruh makanan, minuman, untuk makanan dan minuman ya, itu sudah wajib bersertifikat halal, kecuali memang dia menjual produk yang non halal, maka dia harus mencantumkan tanda non halal di depan restorannya atau di kemasannya atau di dalam produknya. Terima kasih. Niti Emiliana dari Jayasa Lembaga Perlindungan Konsumen. Kalau dalam kasus restoran di Solo itu, sanksi hukumnya apa? Kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini tentu sangat melanggar hak konsumen. Yes, karena kan konsumen itu berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur, dan juga konsumen berhak atas keamanan, kenyamanan terhadap pengkonsumsian produk tersebut. Nah, ini juga sesuatu hal yang dilanggarnya adalah dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 8 itu adalah sesuatu hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan hal ini
pelaku usaha dilarang untuk memberikan informasi yang salah dan juga tidak memberikan informasi ini label. tergolong apa? Perbuatan pidana? Bisa termasuk dalam tindakan pidana karena memang hal ini juga termasuk pembohongan publik dan melanggar hak konsumen. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini sebenarnya dalam sanksi pidana itu masih dalam tahap 5 tahun ya, maksimal 5 tahun penjara dan maksimal atau denda maksimal 2 miliar ya. Oke, jadi pemilik restoran yang berbohong kepada publik ternyata restorannya ada tidak halal bisa kena ancaman pidana. Ketemu lagi di Hot Room. Viral ayam goreng non halal yang telah banyak dikonsumsi oleh warga Muslim, padahal kremesannya digoreng dengan minyak babi. Pertanyaan kepada Ibu Niti lagi, kalau ada restoran non halal, terus datang warga Muslim duduk di situ, udah jelas-jelas dia adalah seorang Muslim, pemilik restorannya diam saja, itu kena sanksi pidana nggak pemilik restorannya? Kalau tidak ditanya, bagaimana kalau ditanya berbohong? Kalau tidak ditanya pemilik restoran diam saja. Ya, tentu yang pertama ini kewajiban dari pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas. Kalau tidak, kalau lupa, udah lihat jelas-jelas kayak ibu masuk ke restoran, ternyata di situ ada B2 dan tidak diceritakan, itu pidana nggak pelaku restorannya, pemilik restoran? Bisa, karena ini melanggar dari kewajiban pelaku usaha. Dan kewajiban apa? Kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi. Oke, ada kewajibannya ya? Ada. Apalagi kalau berbohong ya? Iya, betul. Apalagi dengan sengaja tidak memberikan informasi tersebut, gitu kan? Misalnya itu sanksi pidana ya? Iya, karena kan misalnya yang datang perempuan menggunakan hijab pasti sudah jelas itu Muslim. Ya, udah tahu ada B2, sudah tahu tamunya kayak Ibu Niti, tapi diam saja begitu ya? Iya. Nah, ini hati-hati pemilik restoran ini. Oke, Pak Bambang ya, emang saya dengar ada kesulitan dalam mendapatkan sertifikat halal tersebut. Apa itu benar? Ada permainan atau apa? Benar nggak tuh? Sejauh ini kalau kita lihat dari, kebetulan kami kan dari asosiasi pelaku usaha begitu Bang ya. Jadi mengajukan sertifikasi halal itu sebetulnya kalau lihat dari persentasenya mengajukan dalam prosesnya itu sebetulnya saat ini itu tidak terlalu signifikan untuk menemukan kesulitannya, tetapi tidak terlalu signifikan. Ya, jadi kalau kita mengajukan sertifikasi halal itu kan ada beberapa tahap sebetulnya, mulai dari usaha mikro, kecil, menengah sampai dengan ke atas. Nah, kami dari asosiasi menyikapi beberapa problematika permasalahan administratif dan kebetulan memang kami concernnya ada di sana tentang legalitas awal dari para pelaku usaha itu sendiri. Jadi saat ini kami menggunakan program-program kami memfokuskan sudah hampir kurang lebih berjalan 2 tahun Bang. Jadi itu memproses tentang memvalidasi semua bentuk legalitas dari pelaku usaha yang menjadi anggota dari asosiasi. Jadi berapa lama untuk mendapatkan sertifikasi halal? Sebetulnya kalau misalnya semua datanya cepat, itu sebulan itu bisa kelar. Nggak ada perlu permainan uang segala macam. Katanya ada konsultan yang ada kuotanya, ini udah milik konsultan ini, udah milik konsultan ini, benar nggak itu? Nah, jadi kalau dari beberapa case yang ada di kami gitu ya, jadi kita ada ruang konseling namanya. Nah, di situ mereka berbagai macam cerita Bang. Nah, jadi salah satu, bukan hanya salah satu tapi salah banyak kayaknya, hampir beberapa teman-teman itu punya case yang sama. Yaitu apa? Ketika mereka melakukan proses administratif untuk mengajukan proses sertifikasi halal, itu tiba-tiba ditolak oleh sistemnya. Alasan ditolak oleh sistem? Ya. Karena? Ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Karena mereka ini Bang, kalau pelaku usaha mikro di bawah, itu ada pendamping biasanya. Kalau mereka melakukan pendaftaran di Dinas UMKM maupun kementerian terkait. Jadi mereka nanti didampingi, setelah itu mereka melakukan input beberapa data, nanti akan ada keterangan dia lolos atau tidaknya. Nah, ketika dia tidak lolos, ada yang mendapatkan keterangan, ada yang tidak. Nah, problematikanya itu adalah ketika yang tidak bisa mendapatkan keterangan. Itu karena apa? Nah, itu dia tidak tahu. Nah, akhirnya dia akan menghubungi pendampingnya nantinya. Ketika dia menghubungi pendampingnya, hanya ada dua di sistem. Dia disuruh melakukan bukan self declare lagi, tetapi dia harus melakukan
mandiri atau reguler. Ya. Nah, di lapangan ternyata kuota untuk mendapatkan sertifikasi halal itu di beberapa konsultan yang memang itu terjadi di pelaku UMKM, itu mereka mendapatkan kuota, sehingga ketika teman konsultan didominasi gitu. Iya, didominasi oleh konsultan yang berkomunikasi dengan evaluator. Artinya ada KKN di situ atau gimana? Saya nggak bisa bilang langsung ada KKN di sana, tetapi memang pelaksanaan kesulitan teman-teman di UMKM itu adalah ketika mereka mengajukan proses melalui aplikasi yang sudah tersedia, itu batal, diarahkan petunjuknya itu harus mengajukan reguler. Sedangkan tahapan mereka melakukan sebagai pelaku usaha itu masih di bawah atau mikro gitu loh Bang. Nah jadi ketika dia melakukan proses, akhirnya datanglah beberapa oknum yang mungkin mengatasnamakan dia sebagai konsultan, akhirnya mengajukan dengan nominal uang yang cukup besar akhirnya. Ya, gimana nih Pak Aminuddin? Untuk mendapatkan sertifikat halal perlu uang nominal yang sangat besar, bahkan kuotanya sudah diborong oleh konsultan tertentu. Benar nggak itu tuduhan itu? Iya, jadi kan untuk sertifikasi halal ini ada 2 jalur. Ada self declare untuk UMK, usaha mikro dan kecil, dan ada jalur reguler yang biasa begitu, yang lewat lembaga pemeriksa halal. Nah, yang self declare ini yang kita ketahui memang disubsidi oleh pemerintah karena gratis. Tetapi ini sangat terbatas sekali. Ya, dalam setahun itu mungkin hanya 1 juta. Gitu. Ada biaya resmi nggak? Tidak ada biaya. Tidak ada biaya. Itu registrasi bisa langsung ke website dalam halal. setahun berapa kuotanya untuk yang self declare? Yang saya baru dengar beberapa waktu yang lalu dari BPJPH itu diajukan 2 juta, tetapi dari atas turunnya hanya 1 juta. Terus yang 1 juta lagi kemana? Ya karena ada efisiensi itu sekarang. Jadi harus ajukan reguler. Nah ini karena keterbatasan itulah mungkin kuotanya habis begitu, jadi tertolak begitu ya. Sehingga disarankan untuk reguler. Nah satu hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah jangan pernah percaya dengan adanya konsultan atau jasa halal itu, karena mereka itu bukan konsultan, mereka calo, lebih tepatnya calo. Ya sebetulnya setiap pelaku usaha itu bisa melakukan, kalau ingin secara reguler melakukan registrasi dan proses sertifikasi itu secara mandiri, karena sudah ada websitenya Si Halal. Bisa registrasi secara mandiri, memilih LPH, lalu kemudian nanti akan diproses oleh lembaga pemeriksa. Jadi menurut Bapak tidak ada percaloan atau memang ada terselubung? Pasti ada orang yang memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat, ada orang oknum-oknum begitu ya. Nah inilah yang perlu kita sosialisasikan dan kita edukasi dan literasi ke masyarakat, jangan pernah menggunakan calo ini. Kalau melalui calo, agar lancar kira-kira berapa duit mendapatkan sertifikat halal? Kalau melalui calo? Kira-kira berapa yang Anda dengar dari anggota? Kalau dari anggota kami itu rata-rata mereka kisaran dari 6 sampai 15 sampai 20 juta juga ada. 6 sampai 20 juta. Persentasenya ada yang reguler ada berapa orang yang hampir semua melakukan atau gimana? Maksudnya gimana, Bang? Dari para pemohon ini berapa persen yang melalui jalur calo harus bayar atau memang mayoritas atau bagaimana? Kalau misalnya lihat dari kuota, misalnya kami saat ini tuh punya yang sedang berproses saat ini tuh ada sekitar 200 sampai 300 pelaku UMKM gitu. Nah, jadi yang masuk itu yang lolos itu hanya sekitar 30%. Nah, maka yang sisanya itu biasanya karena dia dapat notifikasi untuk bisa melakukan jalur mandiri atau reguler. Nah, itu mereka akhirnya untuk bisa memvalidasi hal tersebut, mereka pilih jalur cepat tanpa dikontrol sama kami, akhirnya bertemu dengan konsultan dan akhirnya berkomunikasi ABCD, ketika udah problem baru datang ke kami. Nah, jadi jalur cepat maksudnya jalur calo? Iya, saya nggak bisa bilang itu calo, tapi mereka mengatasnamakan konsultan misalnya. Jadi saya belum pernah lihat bahwa itu ada percaloan secara langsung. Jadi Anda mengatakan jalur konsultan atau tanda kutip calo itu banyak lolos dengan jalur itu? Iya. Banyak? Banyak. Oke, temu lagi di Hot Room banyak calo rupanya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Temu lagi di Hot Room. Hari sudah semakin larut, sudah menjelang jam 10 malam.
Hotman tadi pagi sudah bekerja dari jam 3 subuh, namun sampai sekarang masih tetap stamina. Itu berkat 3 kali sehari minum kopi luwak hitam premium tanpa gula ya. Jangan lupa tanpa gula agar Anda jangan kena diabetes. Oke? Jangan lupa kopi luwak hitam premium. Lihat saya nih, ya, masih seperti umur 30. Pak Haikal, halo Pak Haikal. Bang Hotman, siap Bang Hotman. Ya, apakah Siap. benar ada lagi tuduhan dari asosiasi UMKM nih, katanya untuk mendapatkan sertifikat halal itu ada jalur calo atau konsultan, apa itu benar Pak? Pada kenyataannya di lapangan, banyak calo-calo berkeliaran yang menipu masyarakat, Ya. yang membohongi ketidaktahuan masyarakat. Calo-calo ini selalu kita berantas, selalu kita ungkap, tapi kemudian tumbuh lagi. Karena itu kepada masyarakat saya himbau, jangan menggunakan calo, langsung saja menghubungi website kami yaitu Si Halal dan mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapnya. Bohong semua calo-calo itu, apalagi konsultan-konsultan itu. Tidak ada satupun yang resmi, tidak ada satupun yang benar. Jadi untuk mendapatkan sertifikasi tersebut berapa lama Pak? Sertifikat halal bisa didapatkan dalam waktu untuk yang reguler maksimum itu tercatat di Undang-Undang 33 2014 itu 21 hari. Namun pada kenyataannya kami menyelesaikan dalam waktu 11 hari Bang Hotman. Ya. Oke. Terus apakah restoran yang tidak halal, non halal, wajib nggak mencantumkan tulisan non halal di pintu restorannya? Karena kenyataannya banyak benar restoran B2 tidak ada kata-kata itu. Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 di pasal 2 menyebutkan makanan, minuman, dalam hal ini produk yang beredar di wilayah Indonesia, diperjualbelikan, didistribusikan, itu wajib bersertifikat halal. Apabila pasal 2-nya produk-produk yang tidak halal atau dikecualikan dari kategori yang halal, wajib mencantumkan kata-kata tidak halal. Itu undang-undang yang mengamanahkan 33 2014. Jadi boleh saja orang menjual babi, mohon maaf, boleh saja, namun harus mencantumkan kata-kata non halal atau tidak halal. Jadi di Indonesia hukum berjalan dengan baik, semua bisa kok, nggak ada yang dilarang-larang seperti itu. Boleh silahkan, asal jujur, tidak boleh berbohong. Ingredientsnya apa, umumkan kepada masyarakat, khususnya soal halal dan non halal ini, Bang Hotman. Oke, kembali kepada rumah makan Widuran, ya. Apa tanggapan Bapak terhadap kasus tersebut yang sudah menjual ayam yang kremesannya digoreng dengan minyak babi, sementara tamunya banyak warga Muslim? Baik, ini merupakan penipuan, ketidakjujuran. Masyarakat yang dirugikanlah yang berhak dan bisa melakukan class action terhadap restorannya. Nah, namun tindakannya itu, tindakan yang kita lakukan dari Badan Halal tidak bisa, karena memang yang bersangkutan tidak pernah mendaftarkan sertifikat halal itu. Jadi apakah akan diproses pidana serius atau itu termasuk tindak pidana nggak menurut versi Bapak? Kalau menurut versi kami ini penipuan, ya, ada penipuan karena ada yang menanyakan ini dan sebagian atau karyawan atau orang yang bekerja di sana menyatakan ini halal. Nah, apakah ini oknum ataukah dia mengatasnamakan restoran? Nah, itu yang harus kita selidiki, Bang Hotman. Begitu ya. Jadi Ya. apakah lembaga yang Bapak pimpin akan menempuh upaya hukum atau biarkan warga yang menempuh upaya hukum atau YLKI? Kami tidak bisa melakukan lembaga hukum karena menurut PP nomor 42 tahun 2024 ya, itu hanya bisa kita lakukan kalau yang bersangkutan mendaftar kepada kita dan keluar sertifikat halal, kemudian dia merubah ingredientsnya, itu baru kena pidana, Bang, dan kena denda 2 miliar rupiah itu. Tapi kalau yang bersangkutan tidak pernah mendaftar,
memang yang bersangkutan memang sengaja untuk tidak halal atau non halal, dan ini dibebaskan, silahkan saja mereka tidak halal selama mereka tidak mendaftar atau tidak merubah ingredientsnya. Alasan mencabut sertifikasi halal apa, Pak? Alasan mencabut sertifikasi halal karena yang mendaftarkan itu, apakah perusahaan, apakah restoran, merubah ingredientsnya. Ya. Merubah ingredientsnya itu membuat tidak halal, dan itulah kita cabut. Dan kemudian kalau produk itu kita tarik dari peredaran. Terima kasih Pak Haikal. Kita istirahat dulu, temu lagi di Hot Room. Temu lagi di Hot Room. Kita sudah akhirnya tiba Bapak Haikal ya, yang menandatangani sertifikasi halal. Berapa ribu sehari? Kita punya target satu hari 10.000 sertifikat. Oh ya? Sehari. Dan dari 10.000 itu ada berapa melalui calo dan berapa biayanya? Inilah. Jadi kita tidak menerima soal calo. Ya. Kita pun tidak menerima soal konsultan. Ya. Jadi mulai sekarang di bawah pimpinan saya ini calo kita berantas. Calo diberangkas. Berantas calo semua. Ya. Konsultan halal juga kita hapuskan semua. Ya. Semua directly langsung ke BPJPH. Ya. Badan halal ini. Kenapa lembaga yang Bapak pimpin tidak bisa menempuh upaya hukum terhadap itu rumah makan Widuran ini? Karena undang-undang. Ya. Jadi PP 42 tahun 2024. Kalau dia belum pernah mendaftarkan, Ya. maka dia tidak bisa kita jerat oleh kami. Ya. Oleh kami. Tapi LKI bisa. Ya. Konsumen bisa. Ya. Karena gini Pak, setelah restoran mendaftar kepada kami, kemudian kami turunkan tim Ya. auditor halal dan mengecek, dan kemudian bersih semuanya dan halal, kami keluarkan sertifikat halal. Ya. Nah, ketika di lapangan, pada kenyataannya berjalan waktu, kemudian dia mengubah ingredientsnya sehingga tidak halal, baru itu bisa kita lakukan tindakan. Ya. Nah, yang bersangkutan ini tidak pernah mendaftarkan produknya ke kami. Sekaligus terima kasih Bang Hotman mengangkat ini, sekaligus menghimbau kepada semua masyarakat sesuai Undang-Undang 33 2014 Ya. pasal 2 bahwa semua produk yang dimaksud produk sementara ini makanan dan minuman. Ya. Nanti 2026 kosmetik, obat dan seterusnya. Ya. Yang beredar di Indonesia, yang didistribusikan, yang diperjualbelikan, pada hakikatnya wajib bersertifikat halal. Wajib bersertifikat halal. Nanti bisa 100.000 sertifikat ya, tanda tangan di tiap hari ya. Per hari saya punya target 10.000 sertifikat halal per hari, karena ada 66 juta pelaku usaha di Indonesia yang secara bertahap harus mendaftarkan produknya ke Terima halal. kasih asosiasi tadi yang tanda tangan sertifikasi halal mengatakan nggak ada calo. Kok tadi Bapak mengeluh katanya sebagian melalui calo. Ini yang bilang ngomong nih. Kalau sebagian melalui calo berarti sebagian jalur belakang ke Bapak beliau ini, bukan? Gimana? Ya itu kan teknis ya Bang ya. Ya. Jadi kalau misalnya di lapangan itu Bang biasanya selalu berbeda dengan apa yang memang disajikan pada umumnya gitu. Ya. Nah di teknis tuh bukan hanya itu Pak, jadi problem. Tapi sampai sekarang masih banyak calo dan pakai uang gitu. Kalau Yang berlaporan dari anggota asosiasi. sampai malam ini pun ada yang lapor. Sampai malam ini pun. Karena dia tahu saya ada di sini dan Ya. saya akan ketemu dengan BP Haikal, maka semua WA saya dari tadi nggak akan berhenti. Oh ya? Ya. Nanti Banyak benar sampai banyak WA tetap. nanti Bang Hotman akan lihat isi WA dari handphone saya. Setuju Bang Hotman? Yang calo itu kalau dibilang masih ada, jelas masih ada, tapi jangan diterima, itu masalahnya. Ya. Mumpung nih, Tapi kita katanya semua terima kasih. sesudah main calo pakai uang langsung keluar sertifikatnya. Oh enggak, kalau itu enggak. Ya, nanti kita lihat di Ya. lapangan. Jadi Bapak tetap jadi gini Pak, tetap bersikuku bahwa dengan uang bisa keluar sertifikat itu. selama di Indonesia kayaknya ya. Selama di Indonesia kayaknya ya. Saya harus bilang itu. Sampai malam ini. Ya. Gini, saya kasih tahu prosesnya dengan sangat mudah. Ya. Saya pemilik restoran. Ya. Cukup masuk ke dalam web, daftarkan nama produknya, Ya. ingredientsnya. Ya. Kemudian itu diterima oleh kami sistem. Kemudian lembaga pemeriksa halal akan mendatangi tempat itu. Ya. Kemudian dicek dalam waktu 11 hari. Ya. Apakah ini mengandung unsur yang diharamkan atau tidak? Ya. Begitu mengandung, tidak keluar. Begitu
tidak mengandung sertifikat langsung keluar. Biaya sangat jelas di undang-undang. Ya. Untuk yang mikro hanya Rp230.000. Ya. Dan sekarang ini kami gratiskan sesuai dengan amanah pemerintah. 1 juta pengusaha kita gratiskan. Namanya self declare. Ya. Kemudian usaha yang lebih lagi, yaitu usaha kecil, itu hanya Rp650.000. Ya. Lalu usaha yang besar, yang menengah itu hanya Rp5 juta, dan yang sangat besar seperti perusahaan-perusahaan raksasa itu maksimal hanya Rp12.500.000. Itu tertuang di undang-undang. Jadi Lantas Bapak sekarang, menjamin bersih. I guarantee you 100%. Tidak ada cogok menyogok Tidak ada untuk sogok sertifikasi menyogok, halal. tidak ada urusan sogok Walaupun menyogok. malam ini banyak benar WA mengadu ke ketua asosiasi. Itulah calo-calo yang mesti kita berantas. Begitu. Dan maaf, kebodohan masyarakat yang masih mempercayai calo untuk urusan halal. Ya. Urusan halal dan haram ini tidak bisa pakai calo. Wah, cuma 1% babinya halal saja. Wah, tidak bisa. Nggak bisa. Dan I guarantee you tidak akan bisa terjadi. I guarantee you. Saya jelaskan Silakan, sedikit, silakan Pak. Hotman. Majelis Ulama Indonesia. Kalau di dalam sistemnya itu tidak mungkin ada calo. Iya. Begitu diregistrasi di si halal, lalu ke LPH, lalu ke Komisi Fatwa, lalu kemudian dikeluarkan sertifikat oleh Babe Haikal, itu tidak ada proses Iya. konsulat calo. Tetapi ketidaktahuan masyarakat, kurangnya literasi, edukasi, sosialisasi masyarakat, bagaimana cara mendaftar, bagaimana cara berproses segala macam, inilah yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mengaku sebagai konsultan, padahal dia adalah calo. Nah, ini memang akan terus terjadi karena literasinya belum merata. Andai nanti semua sudah memahami dan sudah mengetahui bahwa proses sertifikasi itu tidak perlu melalui jasa konsultan, bisa diregistrasi dari dalam kamar rumah dengan website. Jadi bisa saja konsultan tersebut hanya menempuh jalur resmi, jalur formal, tapi diam-diam dia minta uang, begitu. Betul. Dia sebetulnya nanti lewat prosesnya, lewat proses si halal juga, begitu. Tetapi antara si halal dengan si pelaku usaha, dia di sini mainnya, di tengahnya ini. Oke, jadi udah 2 lawan 1. Ada komentar terakhir dari asosiasi? Saya merumuskan begini Pak, secara teori memang iya, tapi secara teknis dalam aplikasi si halal itu teman-teman pelaku usaha Pak mengalami banyak beberapa kesulitan tentang misalnya mereka ada pendamping biasanya. Nah, pendamping itu menjelaskan A, B, C, D-nya. Tapi ketika itu misalnya dia dalam waktu tertentu pendampingnya lagi susah untuk berkomunikasi, sedangkan kami para pelaku usaha itu harus mempunyai kewajiban mendapatkan sertifikasi halal, bukan hanya terhadap produk, tetapi menjadi bagian kepercayaan kami sebagai para pelaku usaha untuk menjual produk kami. Nah, teknis di lapangan Pak Haikal Hasan terjadi bukan hanya tadi dibilang 11 hari itu jadi atau apa. Ada yang 2 sampai 6 bulan Pak belum kelar-kelar. Ada, saya akuin ada, karena jadi kesalahan jadi memang literasi Pak, masyarakat yang tidak langsung. Karena persyaratannya yang tidak lengkap. Tidak langsung, seperti gini Pak semua Hotman. langsung Pak. Tapi semua langsung Pak, mohon izin Pak, semua langsung. Enggak, Pak, beliau, saya jelaskan beliau lagi. udah jelaskan dengan detail barusan. Paham Pak. Mengklirkan bahwa terjadi proses registrasi. Registrasinya ini nggak mengerti. Saya Kalau soal Bapak bilang tadi biasa ada pendamping, pendamping itu wajib hadir. Mengapa? Karena dia sebagai persaksian mendeklar bahwa prosesnya tidak ada unsur yang diharamkan. Itu pendamping itu wajib, namanya P3H. Baik, pendamping proses produk halal. Sampai di sini paham dan saya sepakat Pak. Saya tidak akan saya jelaskan bottleneck-nya di mana. Saya jelaskan bottleneck-nya di mana. Jadi ketika para pelaku usaha sudah registrasi, ini kan registrasinya banyak, ada 2 juta, tapi budgetnya Babe ini hanya 1 juta. Nah, ini yang perlu diverifikasi. Self declare ya? Iya, self declare. Self declare ini kan anggarannya hanya untuk 1 juta pelaku usaha. Nah, inilah diverifikasi oleh LP3SK nih namanya nih. Ada ininya, ada verifikatornya di BPJPH. Nah, proses verifikasi ini yang memang menjadi bottleneck karena memang banyak sekali yang registrasi. Berarti itu yang oknum. Yang itu memang agak proses. Jadi memang Pak, kami sebentar, itu saya tambahkan. BPJPH sekarang sedang melakukan upgrade daripada sistem IT-nya dari mono menjadi mikro. Itu juga sudah satu persoalan awalnya dulu ya. Nah, ini
ini memang ada banyak persoalan yang sistem IT-nya yang kemudian juga. Baik, silakan, kita sudah hampir habis waktu. Saya sepakat dengan apa yang Bapak infokan ke kami, tapi memang saya menjelaskan semua teknis yang terjadi di lapangan. Betul. Baik itu mulai dari sistem, kalau memang tuh ada perbaikan, kami pelaku usaha itu hanya menjalankan semua proses administratif yang ada, Pak. Tapi karena teknisnya semua banyak problematika yang ada di lapangan, maka rata-rata, Pak, para pelaku usaha itu akhirnya bertemu dengan orang yang salah. Dimanfaatkan oleh Dan akhirnya mungkin dimanfaatkan. Nah, buat saya harusnya negara hadir untuk bisa menyelesaikan problematika tadi. Jadi kalau toh memang ternyata calo itu tidak, jadi besar kemungkinan bukan staf-staf Bapak ini yang pelakunya, memang hanya disalahgunakan oleh para calo, begitu? Kalau toh para calo itu ada, harusnya ada jalur koordinasi di dalam. Calo itu tidak di dalam staf ini. Ya. Calo itu berada di luar itu. Yang tadi saya katakan, between pelaku usaha dengan website si halal inilah di tengah-tengah. Boleh saya kasih satu clue Pak Hotman? Setengah menit Pak Hotman. Jadi ada satu lembaga yang namanya LPH, Lembaga Pemeriksa Halal. Dalam undang-undang ini LPH ini di luar daripada BPJPH kami. Nah, inilah yang kadang-kadang terjadi. Mereka menaikkan pembayaran dan itu kami sedang pantau. Sebentar lagi Bang Hotman, di pertengahan Juni nanti kami akan launching sistem baru kami. Di mana sistem baru kami ini yang betul-betul menggunakan AI, Artificial Intelligence, dan langsung masuk ke sistem dan tidak akan mungkin calo-calo bisa begitu lagi. Kita harapkan semoga bebas dari calo. Terakhir sebagai kesimpulan berupa pertanyaan kepada Ibu Niti. Jadi menurut Ibu, kalau ada restoran non halal dan ada tamunya berpakaian muslim, kalau dia tidak terbuka bahwa ada B2 di situ, apakah itu pidana atau tidak? Ini sekaligus peringatan kepada para restoran. Ya. Kalau Ibu sudah datang misalnya nih, datang ke restoran B2, kalau pemilik restoran diam saja bagaimana? Pidana atau bukan? Ya, itu termasuk dalam pembohongan terkait dengan penipuan ya. Karena kan walaupun dia tidak ngomong apa-apa, cuma diladeni gitu. Dia tidak ngomong apakah ada B2 atau tidak. Karena tidak ada informasi di depannya, di labelnya ataupun di spanduknya itu. Tapi kan kalau misalnya Ibu datang ke restoran Chinese yang sudah hampir pasti ada B2-nya, ya, pemilik restoran juga diam saja, Ibu harusnya sudah tahu. Jadi yang salah siapa? Yang pertama, pelaku usaha itu wajib menginformasikan kepada konsumen. Iya. Wajib. Kalau tidak berarti pidana. Iya, itu juga di sisi lain konsumennya juga harus cerdas untuk bertanya juga. Oke. Ini peringatan kepada para pelaku usaha non halal, apabila ada tamu saudara yang muslim, sebaiknya Anda secara terbuka mendeklar bahwa makanan yang Anda sajikan mengandung makanan non halal. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Sampai ketemu lagi di Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam. Pak, silakan Pak sini Pak. Ya. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.